Yesus Kaulah Rajaku, kepadamu ya Tuhanku, ku serahkan semua hidupku. Tujoloni Tuhanku, marsinggangang tangi hon tangi aku, asih maroham diawu. Yesus dona umboto salut narumikot namemina manoktong ehon matuawon naposo. Shalom saudara-saudara, bertemu kembali di Renungan Harian KBP Maranatha Rawalumbu, Resort Maranatha Rawalumbu di tahun 2021. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasal 3 ayat 17, yaitu Renungan Harian 6 Januari 2021. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus dibaptis Yohanes. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Memang Yohanes memiliki ataupun merasakan keberatan hatinya, bagaimana dia harus membaptis Tuhan Yesus, sehingga dia dengan berat hati mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa dialah yang seharusnya dibaptis oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa semua itu harus terjadi supaya kehendak Tuhan yang menjadi, yaitu kenyataan atau dilakukan di dalam hidup ataupun di dunia ini. Dan itu pun terjadi saudara-saudara. Ketika Yesus keluar dari air itu, maka terbukalah langit. Dan kemudian terdengarlah suara dari langit, suara dari Bapa di sorga. Saudara-saudara, ini adalah suatu kekuatan ataupun suatu pengharapan kepada kita, orang-orang yang percaya, bagaimana langit terbuka ketika dosa-dosa manusia menutup jalan ke sorga, tetapi Yesus datang untuk membuka jalan itu. Sebab dikatakan tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Disinilah dinyatakan tentang bagaimana yaitu kehendak Tuhan, yaitu nubuatan-nubuatan menjadi atau digenapi di dalam yaitu firman Tuhan.
bahwa Tuhan dilihat di sini roh Tuhan turun dalam seperti burung merpati turun ke atasnya. Tuhan tidak memilih yaitu unggas yang lain, tetapi memilih merpati yang merupakan satu-satunya unggas yang dikorbankan atau yang layak untuk dikorbankan di bait Allah. Saudara-saudara, peneguhan firman Tuhan ini kepada kita menjadikan kita untuk datang atau untuk mendekat kepada Tuhan, untuk tidak meragukan lagi bahwa Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat memberikan yaitu keselamatan kepada kita semua. Tidak ada keraguan, karena tidak hanya melalui kesaksian manusia saja, tetapi kita lihat bahkan Bapa di surga bersuara ataupun menyatakan bahwa Yesuslah anaknya yang dikasihinya dan kepadanya lah dia berkenan, tidak kepada nama yang lain tetapi hanya kepada nama yaitu Yesus sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk semakin percaya, semakin dikuatkan, semakin diteguhkan di dalam kehidupan iman kita bahwa saat ini kita telah berjalan ataupun hidup di dalam kebenaran ketika kita mengikuti Yesus, percaya dengan sungguh, melakukan firman-Nya dengan setia, dan kita akan menerima yaitu upah kita, kehidupan yang kekal di sorga. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya, yang tidak menyayangkan nyawanya, tetapi memberikan semuanya itu demi memuliakan nama Tuhan. Sebab Yesus sendiri sudah memberikan nyawanya untuk penebusan kita, sehingga kita pun tidak menyayangkan nyawa kita demi nama Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang berhak untuk menerima kehidupan yang kekal seperti yang Tuhan telah janjikan. Tidak ada lagi alasan yang lain bagi kita, bagi setiap orang untuk meragukan bahwa Yesus adalah satu-satunya yaitu yang diberikan, dianugerahkan atau diutus ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, dan dialah nanti yang akan datang untuk kedua kalinya ke dunia ini untuk menjemput kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita akan bersukacita bersama-sama dia. Tetapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, bagi mereka sudah disediakan hukuman yaitu api neraka untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita awali tahun 2021 ini dengan semakin yakin bahwa kita memiliki Tuhan, kita memiliki Yesus yang senantiasa menyertai kita, yang tidak akan meninggalkan kita sedetik pun, yang akan membawa kita ataupun sedang menunggu kita pada waktunya untuk bersama-sama dengan Dia bersukacita di surga nanti. Oleh karena itu kita memiliki kekuatan menghadapi segala kesulitan-kesulitan di dalam dunia ini. Ketika kita mengalami sakit penyakit ataupun pergumulan-pergumulan yang lain, kita ingat firman Tuhan ini. Kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa beserta kita, yang senantiasa bermurah hati, dan dengan tangan terbuka selalu menerima orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Mari saudara-saudara, kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita tinggalkan segala perilaku-perilaku, kebiasaan-kebiasaan jahat pada masa-masa yang lalu yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati
firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Engkau telah membawa kami sampai tahun 2021 ini. Ini adalah suatu kemurahan, ini adalah suatu anugerah bagi setiap kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami percaya bahwa berkat-Mu akan lebih lagi pada masa-masa yang akan datang. Bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Oleh karena itu Tuhan, kami dengan penuh keyakinan, bahkan di dalam setiap pergumulan kami, sakit penyakit kami punya Engkau yang senantiasa di sisi kami, bersama-sama dengan kami. Engkau tidak tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.